Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Siska Yulianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 07 Belakang Balok, Kota Bukit Tinggi. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pengetahuan yang saya dapatkan pada modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Ki HD menyatakan, pendidikan bermaksud menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak-anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Ki HD menyatakan bahwa anak yang terlahir ke dunia bukan berupa kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, melainkan anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Yang kedua, memperhatikan kodrat keadaan. Yang ketiga, harus berpihak kepada murid. Dan yang keempat, membentuk budi pekerti. Pendidikan itu menuntun. Sebagai guru, kita bertanggung jawab untuk membimbing, membantu, dan memfasilitasi murid untuk mencapai potensi terbaiknya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajarnya, dengan menghargai keberagaman dan tidak menuntut keseragaman. Karena setiap murid itu unik dan istimewa sesuai kodratnya masing-masing. Kodrat keadaan terdiri atas dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa murid harus dididik sesuai dengan lingkungan alam tempat ia hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kultur sosial budaya serta kondisi alam geografisnya. Murid harus mendapatkan pendidikan sesuai dengan kondisi sosial kultural masyarakat setempat, sehingga dapat terus menebalkan budaya-budaya yang ada di daerahnya. Kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa murid harus dididik sesuai zamannya. Artinya, pendidikan bersifat dinamis, sehingga harus berubah agar dapat menuntun murid menjadi manusia yang mampu menjawab tantangan zaman. Pendidikan harus berorientasi pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk di dalam diri anak. Budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan diharapkan dapat membentuk budi pekerti murid ke arah yang lebih baik, sehingga ia memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau memiliki kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. 2. Kesimpulan dan refleksi. Hal-hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, saya lebih mengutamakan pencapaian kognitif murid. Saya menganggap bahwa pengetahuan adalah yang paling penting untuk dituntaskan dan disampaikan kepada murid saya. Kedua, ketuntasan penyampaian materi lebih saya utamakan daripada memahami karakteristik murid yang ada di kelas. 3. Pembelajaran dianggap berhasil jika nilai sudah mencapai KKM. 4. Menerapkan keseragaman dalam kegiatan pembelajaran dan hasil pembelajaran. Kelima, pembelajaran berpusat pada guru dan murid merupakan objek pembelajaran.
Setelah mempelajari modul 1.1, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, pemikiran. Saya berpikir pendidikan tidak hanya sebatas kemampuan kognitif, melainkan holistik dan seimbang. Memahami bahwa karakteristik setiap murid berbeda-beda. Saya juga menyadari bahwa pendidikan itu adalah menuntun, bukan hanya menuntut. Guru bertugas untuk menuntun murid-muridnya agar dapat mencapai potensi terbaik yang ia miliki. Guru juga merupakan fasilitator dalam pembelajaran, dan murid merupakan subjeknya. Perilaku saya yang berubah adalah saya mulai melaksanakan pendidikan secara menyeluruh sesuai kemampuan dan potensi murid. Saya juga menghargai keberagaman dan tidak lagi menuntut keseragaman. Saya berusaha menjadi pendidik yang menuntun murid sesuai kodratnya, dan saya juga melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid. Penerapan di kelas saya yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, mengenali karakter murid yang beragam melalui komunikasi yang baik, sehingga saya lebih memahami karakteristik murid-murid yang ada di kelas saya. Ketiga, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini saya lakukan agar saya dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, seperti memanfaatkan media pembelajaran yang beragam, mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuannya, dan memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada murid untuk menghasilkan produk selama pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang keempat, menciptakan ruang belajar yang nyaman bagi murid. Di kelas, saya membuat pojok baca dan juga menata ruangan kelas menjadi lebih menarik dan nyaman untuk belajar. Kelima, bertindak sebagai fasilitator dan murid sebagai subjek pembelajaran. Saya tidak lagi menjadi satu-satunya sumber dalam pembelajaran, melainkan saya menjadikan murid saya sebagai subjek pembelajaran sehingga mereka lebih aktif selama pembelajaran berlangsung. 6. Melaksanakan pendidikan budi pekerti dengan pembelajaran berdasarkan sosio-kultural daerah. Demikianlah pemaparan saya terkait tugas koneksi antar materi pada modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.